Hai guys. Kayaknya aku kok trik ya. 50 kali tag buat cuma hai guys doang. Oh my god. Yaudahlah. Ini stop. Welcome to our channel. Jadi ini merupakan video pertama kita di channel YouTube kita, yang merupakan salah satu bentuk dedikasi kita terhadap tugas mata kuliah yang luar biasa. Apa tuh tugasnya? Tugas dari mata kuliah gerakan-gerakan pembaharuan pendidikan. Yeay. Di video kali ini kita akan membahas salah satu jurusan yang hanya ada satu di Indonesia, yaitu kebijakan pendidikan. Yeay. Nah, jadi kita berdua tuh kuliah di jurusan kebijakan pendidikan yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Awaliyah Ning Agusti dari Kebijakan Pendidikan 2017 dan rekan saya Yunita Imratul Aziza dari Kebijakan Pendidikan Angkatan 2017. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci, kita mau berbagi pengalaman kita sendiri masuk, gimana sih caranya masuk UNJ itu. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana pengalamannya? Ya, kalau dari aku masuk ke UNJ ini lewat jalur seleksi mandiri atau biasa kita sebut tuh SM. Di SM sendiri itu ada 4 tahapan yang bisa kita lewati, yaitu melalui jalur SMSBM, yaitu dengan nilai SBM. Terus yang kedua pakai jalur prestasi. Di situ kita bisa mengupload prestasi kita atau nilai-nilai rapot kita. Terus yang ketiga ada seleksi mandiri jalur kerjasama, itu buat kayak yang di daerah-daerah terpencil gitu, bukan terpencil sih, tapi kayak apa ya, Udah ada kerjasama sama UNJ gitu. Terus yang terakhir tuh seleksi mandiri dengan jalur prestasi. Dan kebetulan aku sendiri masuk melalui jalur seleksi mandiri dengan nilai SBMPTN atau SMSBMPTN kayak gitu sih. Dan di SMSBMPTN itu waktu itu tuh aku diberi 3 pilihan prodi buat kita isi sesuai dengan pilihan kita ya, otomatis. Lah di situ aku milih jurusan kebijakan pendidikan, dan 2 jurusan yang lain aku lupa itu apa. Terus kita kayak nunggu selama seminggu atau beberapa hari gitulah, intinya nggak lama, kayak pengumuman pada umumnya sih. Terus habis itu alhamdulillah lolos guys. Kalau kamu gimana ceritanya? Kalau aku masuk UNJ lewat jalur prestasi, yang dimana tadi udah dijelasin kalau kita tuh cuma ngupload nilai rapot sama upload sertifikat kejuaraan yang kita punya selama SMA. Terus habis itu kita nunggu beberapa minggu baru nanti hasilnya keluar. Tapi bedanya sama jalur prestasi yang lain, jalur mandiri yang lain, jalur prestasi ini cuma milih 1 pilihan prodi aja, jadi semacam hidup dan mati gitu. Terus ya alhamdulillah keterima di kebijakan pendidikan. Yeay. Dan akhirnya kita bertemu di kelas yang sama. Nah, itu tadi sekilas cerita kita, bagaimana sih kita masuk ke UNJ, lewat jalur apa. Kan tadi udah dijawab ya dengan jalur seleksi mandiri. Selanjutnya buat kalian nih yang belum tahu jurusan kebijakan pendidikan tuh sebenarnya ada di mana sih. Mungkin aku juga awalnya tuh nggak tahu jurusan kebijakan pendidikan, tapi pas kita browsing ternyata jurusan kebijakan tuh emang ada, dan tempatnya tuh di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta gitu. Nah, sejarah dari UNJ sendiri itu tidak lepas dari keberadaan Fakultas Pedagogik yang ada di UNGM, yaitu Universitas Negeri Gadjah Mada. Tapi seiring berjalannya waktu, nama UNGM ini berubah menjadi Universitas Gadjah Mada. Fakultas Pedagogik pada saat itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Fakultas Pendidikan Jasmani dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tetapi pada tahun 1963 FPD sendiri dijadikan STO, yaitu Sekolah Tinggi Olahraga. Karena tingginya angka mahasiswa di sana, akhirnya dibentuklah sebuah institut
pendidikan guru, yaitu bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Nah, setelah berdirinya IKIP sendiri itu pada saat itu masih menjadi 5 fakultas, yaitu FPIPA, FBS, FIP, FIS, dan FT. Lalu kemudian berkembang menjadi 7 fakultas seperti sekarang. Nah, KP sendiri itu ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, untuk sejarah KP sendiri tuh gimana sih? Nah, kalau buat prodi kebijakan pendidikan sendiri itu kita dinaungi oleh jurusan filsafat dan sosiologi pendidikan. Tapi dulunya tuh waktu pertama kali berdiri UNY atau IKIP Yogyakarta, namanya itu bukan kebijakan pendidikan, melainkan teori dan sejarah pendidikan. Itu terjadi pada tahun 1980-an. Dan selang beberapa waktu kemudian, yaitu pada tahun 1986, teori dan sejarah pendidikan ini tidak membuka kelas, jadi kayak vakum gitu loh untuk beberapa waktu. Tapi tetap ada jurusan filsafat dan sosiologi pendidikan, tapi tidak menerima kelas. Gimana sih? Okay. Ya kayak gitulah ya. Dan baru kita buka kelas lagi pada tahun 2006 dengan nama yang berbeda pula, tidak langsung kebijakan pendidikan, tapi dengan nama analis kebijakan pendidikan. Itu pada tahun 2006. Terus lambat laun lagi nih, analis kebijakan pendidikan ini tuh ganti nama lagi jadi kebijakan pendidikan. Dan itu nyampe sekarang tuh namanya masih kebijakan pendidikan. Jadi sekitar kita dari 2006 sampai 2018 sudah melahirkan 24 angkatan. Oh ya, oke. Masa studi di kebijakan pendidikan sendiri itu selama 4 tahun. Jadi kita belajar mulai dari semester pertama mempelajari hal-hal yang mendasar seperti dasar-dasar pendidikan jasmani, dasar-dasar pendidikan usia dini dan lain-lain. Nah, lanjut nih di semester 2 kita mempelajari matkul yang mulai berbau-bau kebijakan pendidikan seperti epistemologi dan logika pendidikan, analisis isu-isu kebijakan pendidikan, kemudian lanjut ke kapital selekta kebijakan pendidikan, lalu ada kultur sekolah dan lain sebagainya. Nah, di semester 3 kali ini kita mempelajari hal-hal yang berbau analisis seperti survei pendidikan, gerakan-gerakan pembaruan pendidikan, terus filsafat pendidikan, advokasi pendidikan, evaluasi pendidikan, dan lain sebagainya. Dan karena kita masih semester 3, jadi kita belum mempelajari lebih lanjut semester 4, semester 5, dan lain-lainnya. Nah, tadi udah dijelasin kan mengenai mata kuliah kita selama 3 semester. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lulusan kita nantinya kita bakal jadi apa, kayak gitu ya. Soalnya kan kita kuliah itu ya nggak kita juga sih, kalian tuh mikirnya kalau kuliah nanti aku bakal jadi apa, kayak gitu kan. Dan di prodi kebijakan pendidikan itu sendiri ada 3 capaian, bukan capaian sih, kayak ada 3 spesialisasi yang nantinya bakal kita terjun ke dalamnya, yaitu antaranya yang pertama kita bakal jadi analis kebijakan pendidikan, yang kedua kita bakal jadi peneliti kebijakan pendidikan, dan yang ketiga kita bakal jadi praktisi kebijakan pendidikan. Jadi ketiganya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, analis kebijakan itu nanti kita bakal ngebantu instansi-instansi pendidikan yang membutuhkan bantuan dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan. Yang kedua, kita sebagai peneliti kebijakan yang mana kita harus menelaah masalah-masalah sosial pendidikan yang sedang ada saat ini. Dan juga yang ketiga, sebagai praktisi pendidikan kita terjun di dunia advokasi pendidikan. Kayak gitu sih guys. Nah, setelah kita tahu bagaimana lulusan dari KP itu sendiri, lalu kita akan membahas kegiatan mahasiswa KP sendiri di kampus. Kalau di kampus sendiri itu para mahasiswa KP itu lebih banyak diajak diskusi, terutama di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau di luar kelas sendiri itu kita biasanya ada diskusi strategis, kemudian untuk mengembangkan diri, apa ya istilahnya, untuk
menjadi wadah pengembangan diri, kita biasanya ikut di HIMA atau himpunan mahasiswa kebijakan pendidikan. Di sana kan mahasiswa KP yang kritis, kemudian idealis dan lebih mengutamakan nalarnya lah untuk berpikir sesuatu hal yang rumit seperti itu. Ya karena kita kan basicnya buat jadi peneliti atau analis kan, jadi kalau kita nggak banyak baca buku atau nggak banyak diskusi kan nanti pemikiran-pemikiran kita kan nggak sesuai gitu ya nggak sih? Iya benar banget, itu hal-hal pokok yang wajib kita kuasai di medan kampus sebelum kita lulus nanti dan terjun di masyarakat luas ya. Nah, nggak kerasa banget nih kita udah ngobrolin banyak tentang kebijakan pendidikan, mulai dari materi perkuliahannya, lulusan KP, kemudian KP itu ada di mana, lalu kegiatan mahasiswanya. Nah, buat kalian yang masih ragu untuk nentuin jurusan kuliah yang bakal kalian tempuh di dunia perkuliahan, jangan ragu buat pilih jurusan kebijakan pendidikan, karena jurusan kebijakan pendidikan ini merupakan program studi satu-satunya yang ada di Indonesia dan tepatnya di Universitas Negeri Yogyakarta, yang mana merupakan cita-cita mahasiswa untuk kuliah di Jogja. Oke, mungkin sekian dulu cerita yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi kelas 12, yang lagi pusing-pusingnya milih jurusan, dan semoga video ini bisa menjadi titik pencerahan kalian dalam menentukan jurusan untuk kedepannya gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini, dan untuk Bu Lucila, semoga nilainya A ya Bu. Ya udah, cukup sekian. Saya Amalia. Saya Yunita. See you